Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta insya Allah rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dan khususnya pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam Hindrasu Channel untuk bersama-sama belajar menjadi eksportir. Semoga di dalam pertemuan ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri tauladan, tata cara berkehidupan, dan juga cara berdagang yang baik sebagaimana Rasulullah telah menjatuhkan semuanya, karena beliau adalah seorang pedagang dan eksportir yang unggul. Semoga kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan beliau semua. Rekan-rekan pejuang ekspor, tetap semangat ya. Insya Allah Anda akan menjadi eksportir kalau Anda rajin-rajin belajar di channel ini serta melakukan konsultasi secara aktif. Tapi tidak lupa Anda melakukan action apa yang telah kami ajarkan. Nah, pada hari ini saya akan share tentang cara pembayaran ekspor, di mana yang seri yang lalu telah saya sampaikan juga metode dalam pembayaran ekspor. Nah, kali ini kita akan fokuskan untuk pembayaran ekspor yang metode cash in advance ya. Nah, cash in advance ini sangat aman bagi eksportir ya, karena Anda akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu agar Anda bisa melakukan produksi dan melakukan aktivitas, dan ini sangat utama ya, sangat utama, sangat aman bagi Anda sebagai seorang eksportir. Namun di sisi yang lainnya, cash in advance ini adalah sangat tidak aman bagi importir. Nah, ini ada teknik negosiasinya, bagaimana agar Anda bisa dipercaya untuk mendapatkan pembayaran secara cash in advance ya. Selama ini alhamdulillah bisnis ekspor saya sebagian besar cash in advance. Ada dua transaksi yang menggunakan letter of credit karena memang nilainya besar, 45.000 US dollar sama 70.000 US dollar. Nah, untuk yang lainnya semuanya cash in advance. Nah, bagaimana sih cash in advance ini? Cash in advance ini ya. Oke, jadi cash in advance ya, ini adalah pembayaran di muka ya, pembayaran di muka. Dalam hal ini ada yang menyebut sebagai TT before shipment. Nah, TT before shipment, TT itu sendiri adalah telegraphic transfer. Jadi kalau ada yang bilang TT before shipment, ini ada yang dimaksud adalah cash in advance, pembayaran di muka sebelum barang dikirim. Nah, bagaimana mekanismenya ya, bagaimana skemanya ini kita sampaikan ya. Jadi ketika importir dan eksportir deal ya, deal dengan transaksi pembayaran cash in advance ya, maka ya importer ini akan request ke banknya dia, bank importer, untuk melakukan transfer ya, transfer kepada bank Anda ya. Nah, ini bank eksportir. Bank eksportir ya, di sini ya. Begitu bank eksportir terima, akan dikredit ke rekening Anda. Nah, ini ya, sangat simpel. Dan setelah Anda terima dananya,
barang Anda kirim ya, menggunakan kapal ataupun air freight ya, pakai udara ya. Ini pakai kapal laut dikirim ya, di sini. Dalam hal ini ya, eksportir kalau mendapatkan pembayaran cash in advance ini bagaikan mendapatkan apa? Hadiah ya. Duit diterima dulu ya, untuk modal, untuk operasional dan lain-lain. Dan ini bagaikan hadiah ya di sini. Ini harus Anda perjuangkan. Ini mekanismenya. Perlu diingat di dalam cash in advance ini ya, nanti importer akan memberikan yang namanya bukti transfer ya, disebut TT evidence ya. Ini mereka akan pasti kirim, ini bukti transfer saya nah, yang dibuat oleh bank ya. Kalau bank nanti pakai namanya MT berapa ya, MT 100 ya. Kalau titik tadi ini berupa format aplikasi transfer, nah, bisa juga nanti aplikasi transfer ya. Nah, ini saya lupa nih, MT 100 apa MT 102 ya. Coba nanti akan saya cek kembali ya. Nah, di sini setelah Anda menerima ini, bukti ini tolong dicek ya. Jangan hanya berdasarkan bukti transfer Anda langsung kirim barangnya atau proses barangnya ya. Tapi tunggu benar-benar uang ini masuk ke rekening Anda. Sabar dulu. Nah, perjalanan pengiriman umumnya 1 sampai 4 hari ya, karena ini ada proses ya. Kalau US dollar masuk ke rekening US dollar ada di USA, itu namanya nostro ya. Setiap bank ini punya nostro di luar negeri sesuai dengan mata uangnya masing-masing ya. Jadi yang perlu diperhatikan, nanti ada uang benar-benar sudah masuk baru Anda lakukan proses sampai pengiriman barang. Nah, di sini ya. Nah, bagaimana aplikasi cash in advance ini digunakan? Nah, ini coba ya. Ini sudah selesai. Ini kita bedah lagi ya. Karena namanya TT before shipment ya. Ini ya. Cash in advance. Ini macam-macam kalau kita uraikan. 1 ya, sebelum produksi. Nah, ini tingkat negosiasinya begini. Karena namanya yang cash advance, pembayaran sebelum barang dikirim, artinya apa? Pokoknya begitu barang siap dikirim, mereka baru bayar. Nah, ini kita olah lagi ya. Jadi ada yang cash in advance before production, gitu. Cash in advance ketika apa? Ready for shipment. Nah, ready for shipment. Nah, bagi Anda yang melakukan transaksi cash in advance, ya, usahakan ada down payment paling tidak, ya, paling tidak, ya. Jadi ada down payment. Ada down payment. 1 ini ya, ini paling tidak ini ada down payment. Jadi ini situasinya. Kalau Anda siap pembayaran cash in advance dan Anda mempunyai modal untuk melakukan produksi ya, kemudian bisa membayar supplier, karena supplier rata-rata itu barang keluar dibayar bagi seorang trader ya. Tapi bagi seorang produsen Anda dapat pembayaran cash in advance, artinya dibayar sebelum pengiriman, Anda punya dana untuk melakukan produksi. Nah, di sini Anda bisa menggunakan cash in advance untuk pembayaran ready for shipment. Begitu barang akan dikirim, ya, Anda
bisa minta pembayaran. Nah, di sini ya. Jadi ready for shipment. Ini ya. Yang kedua, bagi Anda yang tidak mempunyai modal untuk produksi, ya, tidak punya modal untuk produksi, Anda bisa minta, ya, down payment, ini, ya, 50% sebelum produksi. Nah, 50% before production. Ya. Sisanya ready for shipment. Nah, ya. Jadi sisanya ready for shipment. Ini ya, saya sarankan untuk down payment production, sisanya 5% sebelum barang dikirim. Ini bagi Anda yang tidak mempunyai dana untuk melakukan produksi atau memberikan uang muka kepada supplier bagi seorang trader, ya. Anda bisa lebih fleksibel jika Anda mempunyai dana, ya. Bisa untuk mempermudah transaksi, bisa DP-nya 30%. Nah, sisanya 70%. Nah, di sini ya, ini sama ya, 70%. Nah, ini bagi Anda, ini untuk memudahkan persaingan ya. Nomor satu, saya ingatkan, kalau Anda mempunyai produksi yang dana yang kuat untuk berproduksi, Anda bisa minta 100% sebelum barang dikirim. Nah, ini ya, artinya Anda produksi semuanya atas biaya sendiri. Nah, kemudian apabila tidak mempunyai dana untuk produksi atau ingin meyakinkan kepada perusahaan bahwa bayarnya adalah benar-benar yang serius, Anda bisa minta down payment 50%, sisanya sebelum barang dikirim. Nah, artinya Anda sudah siap 50%-nya, Anda siap di sini 70%-nya. Kalau Anda siap seperti ini, Anda jangan ragu-ragu untuk model pembayaran before production dan ready for shipment. Nah, di sini ya. Kemudian Anda harus meyakinkan, jangan sampai ketika Anda minta ya 30%, sisanya 70% itu Anda masih kesulitan mencari pembiayaan dan lain sebagainya, ya. Anda jangan ragu-ragu ya, minta 100% before production. Ya, ini ya, Anda jangan ragu-ragu, ini nggak ada cara lain ya. Anda mau 50%, 50%-nya masih bingung gimana cara mencari pembiayaannya, bisa jadi hutang, bisa jadi cari kemitraan ya. Nah, kalau nggak dapat bagaimana, kan itu butuh proses semua. Nah, di situ ya, tetapi ini order ini harus urgent segera diputuskan, yes or no ya. Di situ ya, Anda boleh 100% di sini. Bagaimana fleksibilitasnya? Tentu pihak pembeli lebih suka yang model begini, ya. Tetapi di dalam prakteknya saya mensyaratkan, ya, gunakan seperti ini, down payment, ya, dulu, ya, down payment untuk keseriusan. Karena ada risiko begitu Anda mendapatkan PO, ya, ternyata hanya PO saja. Begitu barang sudah selesai diproduksi, siap dikirim, bayar menunda-nunda pengiriman hingga menunda-nunda pembayaran atau bahkan tidak jadi transaksi. Nah, paling tidak untuk keseriusan ya, Anda ingin tahu keseriusannya buyer ini ya, Anda bisa minta 20% ya, down payment. Nah, di sini ya. Berarti 20% nanti sebelum shipment. Before shipment. Nah, di sini ya. Ini yang saya sarankan kepada Anda semua ya. Karena apa? Karena walaupun cash in advance, pembayaran di muka itu aman, tapi tetap ada namanya risiko ya. Risiko begitu banyak, begitu diproduksi ternyata tidak jadi dikirim. Bagaimana yang lain? Semua tetap ada risiko ya. Jadi ada dapat 50% sudah diproduksi, ternyata 50%-nya delay atau tidak dibayar ya.
apalagi kasus sekarang nih banyak freight yang naiknya luar biasa sehingga pembeli nunggu sampai rate itu rate itu bisa turun, sehingga banyak gudang-gudang itu, perusahaan-perusahaan itu barangnya nyetok gitu ya, karena nggak dikirim-kirim, otomatis juga akan mengganggu 50%. Ini mengganggu cash flow perusahaan Anda di sini ya. Ini juga ada resikonya, tetapi lebih minimal, ada bisa direinvestigasi daripada ini atau daripada pembayaran yang lain ya. Di sini ini ada risiko saja Pak. Makanya Anda ketika mendapatkan order cash in advance ini sudah luar biasa. Bahkan teman-teman eksportir kadang-kadang masih ragu, apa bisa Pak pembayaran cash in advance itu. Nah, ini adalah modal keyakinan Anda, bagaimana Anda bisa mempersiapkan perusahaan Anda agar mendapat keyakinan dari calon bayar. Itu yang dinamakan trusted supplier ya. Nah, itu nanti akan saya uraikan lebih lanjut bagaimana menjadi supplier yang dipercaya ya. Alhamdulillah perusahaan saya itu semuanya pembayaran, ada yang 100%, sebagian besar 100% sebelum produksi, ada yang 50% before production, dan 50% ready for shipment. Alhamdulillah sampai sekarang lancar ya, lancar, tidak ada masalah di dalam keuangan. Bagaimana teknis negosiasinya ketika Anda minta cash in advance ini? Nah, flashback, Anda benar-benar mempersiapkan perusahaan Anda benar-benar bisa dipercaya oleh customer Anda. Ketika Anda bernegosiasi dengan customer, Anda harus yakin. Satu statement yang bisa Anda gunakan adalah perusahaan ini adalah peraturan perusahaan kami. Pembayaran 1% before production ini adalah aturan perusahaan kami. Ya, yakinkan betul. Anda nggak bisa minta yang lain. Anda punya bargaining yang kuat, ya. Anda punya bargaining yang kuat. Anda bisa meyakinkan. Anda punya produksi yang bagus, kapasitas yang bagus, kualitas yang bagus, ya. Kemudian marketing development yang meyakinkan. Nah, Anda bisa bargaining. Sorry, kami hanya bisa terima pembayaran 100% sebelum produksi, karena ini aturan perusahaan kami. Nah, di situ. Walaupun aslinya nggak punya uang, ya, tapi jangan ditunjukkan. Nggak boleh kita 100% karena untuk produksi, untuk ini nggak boleh. Entah di depan customer harus kelihatan besar, kelihatan gagah gitu ya, seolah-olah kita memang perusahaan besar. Dan insya Allah perusahaan kita memang menjadi besar di kemudian hari. Dengan melakukan pembayaran ini, insya Allah Anda akan terhindar dari resiko payment ya. Nah, selamat bernegosiasi untuk cara pembayaran. Nanti akan saya lanjutkan untuk teknik negosiasi pembayaran yang lain ya. Masih ada yang lain, khususnya nanti letter of credit akan kami urai di channel ini yang lebih detail. Dan saya juga minta masukan dari Anda terkait dengan konsultasi apa yang Anda butuhkan, sehingga saya bisa mempunyai wacana di dalam memberikan pelatihan melalui online di saluran Indra Su ini ya. Semoga bermanfaat, semoga Anda juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.